Hey, Parta di sini ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi pendahuluan untuk bab distribusi binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Ini bab yang akan kita pelajari selama kalian kelas 12 semester 2. Permasalahan seperti apa sih yang akan kita temukan solusinya dengan mempelajari materi ini? Misalkan dalam bidang bisnis, dalam setiap harinya suatu pabrik lampu itu menghasilkan sekitar 1000 buah lampu setiap harinya. 2% dari lampu yang diproduksi adalah cacat. Jika diambil 10 lampu secara acak, tentukan peluang terdapat paling sedikit satu lampu yang cacat. Permasalahan ini akan bisa kita jawab apabila kalian sudah mempelajari tentang distribusi binomial. Contoh permasalahan lainnya, misalkan seorang pria bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang perempuan yang bergolongan darah B heterozigot. Gen golongan darahnya yang heterozigot maksud saya di sini. Jika mereka berencana punya 3 orang anak, peluang seorang anaknya bergolongan darah O adalah. Soal seperti ini juga akan bisa kita jawab dengan peluang binomial. Adapun alur materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah mengenai konsep variabel acak, kemudian variabel acak diskrit. Setelah menguasai variabel acak diskrit, lanjut ke distribusi peluang binomial. Setelah itu baru kita beranjak ke variabel acak kontinu, distribusi normal, dan terakhir adalah uji hipotesis yang akan kita pelajari pada semester ini. Sebelum masuk ke materi-materi yang saya sebutkan, ada materi prasyarat yang perlu kalian kuasai. Materi ini kalian pelajari pada matematika wajib bab peluang. Pertama adalah mengenai istilah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S besar. Sedangkan yang dimaksud dengan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep peluang sedikit. Misalkan PK adalah peluang suatu kejadian. Maka PK dapat dicari dengan NK per NS. Di mana NK adalah banyak anggota kejadian dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Pengertian sederhana dari peluang adalah banyaknya kejadian per banyaknya seluruh kemungkinan kejadian, atau banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel. Itu pengertian dari peluang. Contoh pertama, sebuah logam dilambungkan sebanyak 3 kali. Tentukanlah. Yang A, ruang sampel. Yang B, peluang kejadian muncul sisi gambar sebanyak 2 kali. Dan yang C adalah peluang kejadian muncul sisi angka paling sedikit 1 kali. Kita coba jawab. Pertama, uang logam itu biasanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Misalkan sisi angka kita sebut sebagai A dan sisi gambar kita sebut sebagai G. Untuk mempermudah menemukan ruang sampel, kita akan membuat diagram pohon. Koin tersebut pada soal dilambungkan sebanyak 3 kali, atau kita sebut saja lemparan 1, lemparan 2, lemparan 3. Dilambungkan kan sama dengan dilemparkan di sini. Ketika dilemparkan pertama kali, maka akan ada 2 kemungkinan. Kalau nggak angka ya gambar yang muncul, kan gitu. Kemudian pada lemparan kedua ya sama saja, ada 2 kemungkinan kejadian. Kalau nggak angka ya gambar yang muncul. Yang ini juga kalau nggak angka ya gambar yang muncul. Pada lemparan ketiga juga seperti itu. Kalau nggak angka ya gambar yang muncul. Angka, gambar, angka, gambar. Kan ada 2 kemungkinan saja. Angka, gambar. Udah. Jadi titik sampel yang pertama adalah angka, atau kita sebut A.
Kemudian titik sampel yang kedua adalah A, G, ini biar kalian mengerti. A, G, A, G. Kemudian titik sampel yang ketiga adalah A, G, A, G, A. Titik sampel yang keempat adalah A, G, G, A, G, G, dan seterusnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan sehingga memperoleh G, A, G, 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 A, G, G, G. Sehingga kita memperoleh ruang sampelnya adalah seperti ini. Ruang sampelnya ada sebanyak 8. NS itu artinya banyaknya ruang sampel. N itu menyatakan banyak. Banyaknya ruang sampel ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jawaban nomor A. Untuk nomor B yang ditanya adalah peluang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Misalkan K adalah kejadian muncul sisi gambar sebanyak 2 kali. Boleh pakai huruf lain selain K ya, boleh, terserah. Jadi anggota dari himpunan K adalah, kita perhatikan jawaban kita di nomor A. Kita perhatikan titik-titik sampelnya. Titik sampelnya kan semuanya ada 8 tuh. Kita perhatikan di mana yang gambarnya muncul 2 kali, yaitu diantaranya A, G, G, A, G, G kan gambarnya muncul 2 kali, G, G gambarnya muncul 2 kali, angkanya muncul sekali. Kemudian perhatikan lagi titik sampel soal nomor A, yaitu G, A, G. Kemudian yang terakhir adalah G, G, A. Jadi banyaknya anggota K adalah 3. Peluang atau di sini PK, peluang kejadian K adalah NK per NS. NK-nya adalah 3, NS-nya tadi 8. Jadi peluang kejadian munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali adalah 3/8. Untuk nomor C yang ditanya adalah peluang kejadiannya muncul sisi angka paling sedikit 1 kali. Kita sebut saja itu L ya. L adalah kejadian muncul sisi angka paling sedikit 1 kali. Jadi L itu anggota himpunannya adalah paling sedikit, kan koinnya dilempar 3 kali, dilambungkan 3 kali. Sisi angkanya paling sedikit muncul 1 kali, kan artinya angkanya bisa muncul 1 kali saja, angkanya bisa muncul 2 kali, angkanya bisa muncul 3 kali. Kan paling sedikit 1, paling sedikit 1, bisa 2, bisa 3. Kita buat dulu yang muncul 1 kali. Kita lihat jawaban nomor A, yang mana kejadian munculnya sisi angka 1 kali, yaitu A, G, G, dan G, A, G, 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 A. Ini kan angkanya muncul 1 kali. Kemudian kita lihat yang angkanya muncul 2 kali. Ingat paling sedikit 1 kali artinya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kita buat kejadian di mana angkanya muncul 2 kali, yaitu A, G, kemudian A, G, A, kemudian G, A. Nah, AAG, AGA, GAA itu angkanya muncul 2 kali. Kemudian kita terakhir buat yang angkanya muncul 3 kali. Itu cuma ada 1 A. Jadi NL, banyaknya anggota himpunan L adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sehingga PL itu adalah L per NS. Banyaknya anggota himpunan L per banyaknya ruang sampel, sama dengan 7/8. Kita beranjak ke contoh yang kedua. Terdapat 2 kotak yang berisi masing-masing 4 bola. Kotak pertama berisi 4 bola bernomor 1, 2, 3, 4. Kotak kedua berisi 4 bola bernomor 2, 4, 5, 6. Jika akan diambil 1 bola di setiap kotak, tentukan
Yang nomor A ditanya ruang sampelnya, yang nomor B ditanya peluang muncul nomor bola berjumlah 5. Untuk soal seperti ini lebih baik kita menggunakan cara tabel daripada diagram pohon. Karena ini kan melibatkan dua kejadian. Kejadian pengambilan bola di kotak 1 dan kejadian pengambilan bola di kotak 2. Kalau kejadiannya diulang lebih dari 2 kali, contohnya soal yang pertama, logamnya dilempar lebih dari 2 kali, yaitu dilempar 3 kali, baru lebih cocok pakai diagram pohon. Kalau soal yang ini lebih cocok menggunakan tabel, meskipun pakai diagram pohon juga bisa. Pertama kita buat tabel seperti ini. Yang bagian atasnya itu adalah kotak 1, yang bagian bawahnya adalah kotak 2. Kotak 1 itu isinya adalah bola bernomor 1, 2, 3, 4. Sedangkan kotak 2 isinya adalah bola bernomor 2, 4, 5, 6. Dari sini kita bisa membuat ruang sampelnya, titik-titik sampelnya maksud saya, yaitu yang pertama adalah 1,2, kotak 1 dulu sebutin baru kotak 2, kemudian 2,2, kemudian 3,2, dan seterusnya kita lanjutkan. Ya, apabila kalian lanjutkan jawabannya segini, jadi ruang sampelnya nanti ada 16. Jadi ruang sampelnya ada 16, yaitu 1,2, tinggal disalin aja, 2,2, dan seterusnya kalian buat sendiri sampai 4,6. Ya, seperti itu. Buat yang lengkap ya. Ini kita memperoleh NS, banyaknya titik sampel itu adalah sebanyak 16. Oke. Kemudian yang B pertanyaannya adalah peluang munculnya bola bernomor yang jumlahnya 5. Jadi ya dari tabel ini kita tambah-tambahin dia seperti ini maksudnya. Di kotak pertama kan kita memperoleh bola bernomor 1, di kotak kedua kita memperoleh bola bernomor 2 gitu dulu. Yang ini. Ya, kita jumlahin 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, dan seterusnya dilengkapi tabelnya. Kita memperoleh jumlahnya seperti ini. Kemudian kita tandai yang jumlahnya 5. Yang ditanyakan yang berjumlah 5 ada berapa? 1, 2. Hanya ada 2. Jadi kita misalkan K adalah kejadian nomor bola dari kedua kotak itu berjumlah 5. Sehingga PK sama dengan NK per NS. NK-nya kan dari tabel kita lihat ada 2 jawaban saja, jadi 2 per NS-nya 16. 2 per 16. Atau disederhanakan jadi 1 per 8. Oke, sekian video pendahuluan untuk materi distribusi normal, distribusi binomial, dan uji hipotesis. Saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih.